Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif di balik kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Diduga motif utama pembunuhan Ilham Pradipta yakni memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah mereka siapkan. Seperti diketahui, rekening dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Saat ini polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dari berbagai klaster peran, mulai dari aktor intelektual, pembuntutan, hingga eksekutor lapangan. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yakni Serka-N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomdam turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN tersebut, namun ada niat jahat kelompok pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Lantas, bagaimana modus para pelaku hendak menguras dana rekening dorman dengan menculik kepala cabang BRI? Lalu, dari mana para pelaku mendapatkan ide melakukan pemindahan dana rekening dorman rekening penampung? Ya, baik, pemirsa, Polda Metro Jaya ini sudah mengumumkan kemudian 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan dari Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta beberapa waktu lalu. 2 dari 15 ini bahkan merupakan oknum TNI, pemirsa. Tapi kemudian yang juga menarik untuk dibahas, Polda Metro Jaya juga mengumumkan motif dibalik tindakan para pelaku yang diketahui ternyata ingin memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening lain yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku ini. Lalu dari mana munculnya ide tersebut? Modus seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat dari Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Malam, sehat selalu ya Pak. Sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak waktunya. Dan pemirsa juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Ibu Yenti Ganarsi, pakar hukum pencucian uang. Bu Yenti, apa kabar? Baik, sehat ya Bu, terima kasih sudah hadir lagi malam hari ini. Dan tentunya ada kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Mbak Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hanifah Hasna, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Yenti, ini kan mungkin yang kemudian memanggil ingatan publik juga soal rekening dorman Bu. Definisi dari rekening dorman yang ditangkap oleh publik ini kan rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Seperti itukah? Kok kemudian bisa menjadi celah bagi para pelaku melakukan tindakan kejahatan ini? Ya itu ya. Jadi dorman kan itu kan ukurannya di perbankan ya. Kan
waktu saya bikin TPPU itu sangat dekat dengan perbankan, bahkan dengan organisasi perbankan dunia, Basel Committee ya, itu kan mereka mengatur semuanya antara lain seperti itu, bahwa kalau ada yang pemilik rekening yang dianggap kemudian diterjemahkan rekening nganggur, ya rekening nganggur itu artinya tidak pernah ada debit dan kredit. Yang bukan debit dan kredit yang dalam sistem, misalnya pembayaran administrasi dan lain sebagainya. Itu 180 hari dianggap. Tapi kalau itu hanya begitu aja disebut seperti itu, tapi konsekuensinya bagaimana kita baru kaget. Ternyata dorman yang 3 bulan ya Pak waktu itu ya Pak, kemarin tuh oleh PPATK kemudian diblokir. Diblokir itu kan aneh gitu ya. Itu kan bila kemudian terindikasi oleh tindak kejahatan tertentu Bu? Waktu itu kan diblokir ke semuanya. Langsung waktu itu tiba-tiba PPATK. Nah harusnya kan seperti ini kalau ada indikasi. Artinya gini, ini kan kelihatannya ya, saya sih terus terang aja, kok sederhana sekali ya pembunuhan ini hanya karena ada nama, kartu nama, kemudian secara acak, gitu Pak, maaf ya Pak ya, secara acak, dan kemudian ada orang jadi sasaran, dan dengan ringannya kepolisian mengatakan bahwa akan mencuri rekening yang dorman itu karena mereka sudah menyediakan rekening-rekening penampungan, kan gitu ya. Kalau rekening penampungan, kalau ini nanti mencuri udah otomatis jadi TPPU, otomatis itu nantinya. Tapi permasalahannya adalah ini ada cyber banking crimes, gitu ya. Pasti sudah ada, ini yang harus dibuka. Jadi kenapa kok ada modus sampai dengan bahwa mencari orang, mencari kacap atau siapapun yang bisa, yang kemudian nanti dia menyiapkan rekening penampungan gitu ya, itu TPPU biasanya cirinya adalah rekening penampungan. Yang ditampung apa? Yaitu akan mencari yaitu dorman-dorman tadi, ya kan? Ini juga tidak terlepas dari kemudian kemarin itu ya ada dorman itu ya, itu yang harus didalami adalah bagaimana mereka atau siapapun yang akan dimintai info tentang rekening dorman itu pasti itu orang dalam bank. Ini harusnya polisi, saya berharap tuh sampai ke sana. Karena tidak mungkin hanya ini bahwa menurut ini begini, karena nggak akan menyelesaikan, maaf ya Pak. Jadi seperti kemudian juga Menteri Keuangan mengatakan bahwa waktu saya di Menteri Keuangan yang baru, waktu saya di LPS saya ini nganggur karena tidak ada masalah perbankan yang nggak tahu yang mana, tapi sebetulnya masalah perbankan, kejahatan perbankan tuh banyak sekali. Saya bantu di Barreskrim, di Polda banyak Pak sebagai ahli, betapa banyaknya kejahatan-kejahatan perbankan yang menggunakan wire system. Nah ini kan pasti akan ada permasalahan wire system, bagaimana dia membuka sistem padahal membuka informasi tentang nasabah yang dorman, nasabah yang banyak, dan kemudian akan dicuri, itu kan tidak mungkin. Dan ingat bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang bukan kejahatan perbankan yang itu ya, apa namanya kan ada cording dan sebagainya, bukan ya, yang kejahatan perbankan yang berbahaya sekali itu hampir hanya satu pasal yang tidak melibatkan orang dalam bank. Mulai 48 sampai dengan 51 itu semua melibatkan orang dalam, bahkan dikatakan pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank. Nah ini yang harusnya saya berharap Polda Metro ya Pak yang menangani Polda Metro Jaya. Ini harus mendalami itu. Dia harus komunikasinya dengan siapa sehingga yakin sekali bahwa nanti akan dapat informasi tentang rekening-rekening yang nganggur tersebut. Baik gitu. Bu Yanti. Nah Pak Arianto, bagaimana kemudian polisi harus bergerak dan mendalami ini secara serius? Karena kan yang punya akses informasi terhadap siapa yang punya rekening dorman ini pasti orang-orang yang berada di dalam bank tersebut, Pak Arianto. Nampaknya ini menarik untuk didalami. Iya itu tadi Bu Yanti, karena dari sudut pandangnya TPPU ya. Kalau saya sudut pandangnya dari penyidikan kesehatan aja. Kemarin kita kan nangkep pelaku gitu ya. Pelaku kemudian ternyata latar belakangnya saya udah tahu dari pertama kali, katanya sih ini karena rekening dorman gitu. Jadi makanya selama ini sebelum terungkap kan banyak analisis yang mengatakan nah ini mesti akan mengajukan pinjaman, tapi kemudian ini enggak, tidak ini setujui, ternyata begitu, enggak kan gitu kan. Nah, saya dulu waktu itu ngejar-ngejar apa sih dorman gitu, ternyata yang terjadi ya ini yang diungkap kemarin itu. Ternyata pelakunya bukan hanya sekedar satu orang pengen nyari duit, kemudian nyuruh orang yang bisa digerakkan untuk melihat, kemudian menculik, kemudian memaksa dan sebagainya. Cuman gitu, ternyata intelektual dadernya kan ada 4 itu. Satu itu orang yang guru itu, yang
Kemudian satu orang yang katanya punya informasi mengenai rekening-rekening dorman. Dan kemudian ada orang yang bisa merekrut orang-orang yang untuk melakukan tindakan itu. Jadi 3 orang inilah yang kira-kira menjadi otak dari para pelaku kejahatan itu. Kemudian setelah itu dalam operasinya kan ada 4 klaster ya. Klaster pembunuh, kemudian penculik, kemudian eksekusi kan gitu kan. Nah, ternyata apa? Untuk pembunuhannya ini sendiri kan sampai sekarang masih rancu. Ini siapa yang sebenarnya membunuh? Ya, bahkan kemudian polisi juga mengungkapkan ada potensi bertambahnya. Iya, makanya itu kan kalau dalam kacamata penyidik gitu, dia hanya larinya hanya pada yang berkutat pada alat bukti yang ada situ. Kemudian kalau dia sudah bisa menangkap pelakunya siapa dan sebagainya berbuat apa, itu sudah cukup untuk tugas penyidik. Orientasi penyidik ini. Buru-buru cari yang ibu itu tadi mengembangkan nggak sempat pasti. Ini nyari ini yang sekarang ini terjadi ini aja sampai sekarang masih debatable kan. Karena siapa yang bunuh, siapa yang ini. Dari para pelaku sendiri kan sekarang ngakunya kan enggak, jatahnya saya kan cuma ngambil. Tapi maka saya dibayar untuk ngambil doang kan, pengacaranya ngomong gitu kan. Terus kemudian yang menyerahkan ke sana, jatah saya kan cuma taruh sana, tapi ketika saya ambil orang itu ternyata udah mau mati kan. Nah, terus akhirnya ya saya biarkan aja. Jadi sampai sekarang ini ya, dari ini intelektual dader ini juga dia pasti akan mengelak bahwa saya tidak nyuruh bunuh, gitu, hanya untuk maksa kan gitu. Nah sementara yang nyulek juga gitu, saya tidak harus bunuh. Jadi semua ini masih tebel-tebel kayak gitu. Inilah yang didalami oleh polisi selama ini sampai sekarang ini. Gitu. Jadi polisi masih berfokus di ranah tersebut. Ada apa yang terjadi untuk penyidikan lah intinya. Tapi kemudian yang juga menarik di tengah publik Mbak Hanifah Hasna, ini soal motifnya ini yang selalu menjadi perhatian publik kan. Apa kemudian yang membuat pelaku ini akhirnya melakukan aksi penculikan dan berakhir pada pembunuhan? Siapa sih Mbak yang memberikan ide? Apakah ini termasuk tindak kriminal yang baru, memindahkan dana rekening dorman kemudian ke rekening penampungan? Oke, baik. Sebelum kita ke arah sana, berarti kan kita harus menganalogikan. Jadi rekening dorman itu adalah sesuatu atau rekening yang kosong seperti yang Bu Yanti tadi sampaikan. Kalau kita analogikan sebagai rumah yang nganggur. Yang nganggur, rekening yang nganggur ya. Nganggur tidak ada transaksi sama sekali. Kalau kita analogikan, ini ada sebuah gedung yang berisi apartemen nih. Nah, saya punya 1 unit apartemen mewah di situ yang isinya adalah barang-barang mewah. Berarti kan ada orang yang tahu di situ. Yang tahu siapa? Berarti pengelola gitu. Lalu ada orang dari luar yang kepengen mengambil harta saya yang ada di situ. Mengambil kursi, mengambil AC dan lain-lain. Nah, sekarang yang dilakukan oleh kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan pembunuhan, tapi belum menangkap siapa yang membuka pintu. Itu dia, Mbak. Nah, berarti kan ada insider. Nah, insidernya ini siapa? Berarti orang dalam kemungkinan besar, yang berarti ini ada invisible actors. Yang belum ketahuan. Nah, yang awalnya motifnya hanya masalah ekonomi, mengambil uang dalam jumlah yang banyak tadi itu, tetapi sekarang berubah menjadi pembunuhan. Dan itu sebetulnya dalam kriminologi sesuatu hal yang sangat-sangat biasa. Ketika seseorang secara ekonomi ingin mengambil sesuatu secara ekonomi, tapi tidak berhasil karena kejahatannya sudah terorganisir, dia harus menyelamatkan sekian banyak orang dan menutup kemungkinan si saksi ini untuk melaporkan, berarti dia harus melakukan pembunuhan. Itu. Yang kedua, sudah berkembang menjadi enterprise crime. Karena ini sudah menjadi bisnis. Karena sudah membayar sekian banyak orang, berarti ada pengeluaran dengan berbagai macam organisasi, kalau kita bilang ya apa ya, kelompok-kelompok tertentu, yang dimana sebetulnya menjadi sebuah kelemahan ketika kejahatan itu dilakukan sebanyak itu. Ketika kita punya rahasia aja jangan sampai ada orang tahu, ini 15 orang. Artinya kan ada organized crime yang tidak terorganisir dengan baik. Jadi yang terakhir adalah bahwa kekuasaan atas seseorang yang memiliki akses untuk memberikan laporan tadi itu ternyata itu menjadi ancaman yang sangat besar bagi pelaku sehingga dia harus dibunuh. Jadi satu lagi Mbak, bisa jadi ini bukan by design untuk membunuh korban. Karena awalnya dia hanya ingin mendapatkan approval atau entah apa ya, kesepakatan apa. Tapi ketika itu tidak didapatkan menjadi by eskalasi, melakukan
Oke, nah nanti kita lebih lengkap bicara mengenai itu ya. Tapi paling tidak di segmen awal ini kita mendapatkan sejumlah clue atau tanda yang punya informasi insider orang dalam pasti ya. Yang tahu siapa kemudian pemilik, bagaimana kemudian nominalnya di dalam rekening dorman tersebut. Lalu siapa kemudian aktor di balik ini semua, invisible aktor itu. Kita akan cari jawabannya pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda.